Halo. Sekali lagi selamat pagi. Oke, anak-anak, sebelum kita memulai aktivitas belajar mengajar kita, Ibu mau meminta siang ini kepada anak. Dan mari kita berdoa. Selesai. Oke anak-anak, Ibu mau kalian membentuk dua kelompok. Ini kelompok pertama dan ini kelompok kedua. Cara membentuk kelompoknya satu perayaan. Oke, tugas kalian adalah membaca buku pada halaman 50 tentang globalisasi. Nanti Ibu akan bertanya kepada setiap kelompok apakah globalisasi itu membawa pengaruh positif atau malah sebaliknya terhadap negara-negara di seluruh dunia. Ini kasih kalian waktu selama 1 menit dari sekarang. Masa waktunya sudah habis dan sekarang Ibu menanyakan kepada setiap kelompok apakah globalisasi tersebut membawa dampak positif atau malah sebaliknya pada setiap negara. Ibu minta pada kelompok pertama analisnya silakan. Baik, sesuai dengan apa yang kami bahas dan kami telah berdiskusi bahwa jika dilihat dari segi ekonomi, globalisasi ini telah memfasilitasi pertumbuhan ekonomi yang cepat di berbagai negara yang ada di dunia ini. Nah, melalui indikasi pasar global, negara-negara dapat mengakses pasar yang lebih luas, meningkatkan perdagangan internasional, dan mendorong investasi asing. Terima kasih. Kami di sini mulai kelompok tidak setuju. Karena kenapa? Sebenarnya globalisasi membangun pertumbuhan ekonomi bisa menyebabkan dampak yang lebih besar antara negara-negara dan dalam masyarakat di dalam suatu negara. Nah, negara-negara dengan sumber daya yang lebih kuat dan industri yang maju cenderung mendapatkan manfaat yang lebih besar. Sementara negara-negara yang lebih miskin dan kurang berkembang dapat terjebak dalam kemiskinan dan ketergantungan ekonomi. Oke, bagaimana? Baik, kami tidak setuju dengan pendapat Anda karena justru dengan adanya globalisasi ini maka akan menjadi pertumbuhan ekonomi, di mana globalisasi ini membuka pintu bagi perdagangan internasional yang lebih luas, investasi lintas batas dan akses pasar global. Hal ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara dengan meningkatkan produksi ekspor dan investasi. Jika teman-teman mengatakan bahwa globalisasi itu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, maka kami tidak setuju. Nah, justru globalisasi ini bisa menghilangkan industri lokal. Jika kita lihat dari tingkat persaingan yang tinggi, maka itu akan menyebabkan penurunan produksi dan kebangkrutan perusahaan lokal. Dan ini akan berdampak pada penurunan keberlanjutan industri lokal. Baik, juga setuju dengan pendapat kelompok sebelah, di mana sebenarnya dengan adanya globalisasi ini maka akan memberikan dampak positif bagi seluruh negara. Di mana dengan adanya globalisasi ini maka kita dapat mengakses informasi dengan cepat. Kemudian kita juga dapat berkomunikasi secara cepat dengan tidak bertatap muka begitu. Justru itu teman-teman, kira globalisasi yang semakin besar ini akan membawa risiko seperti kejahatan siber, pemalsuan data, dan penyalahgunaan teknologi. Baik, kami juga tidak setuju dengan pendapat Anda. Nah, sebetulnya risiko besar yang seperti siber
globalisasi. Justru dengan adanya globalisasi, maka akan timbul pengaruh-pengaruh positif seperti pertukaran budaya yang lebih luas antara negara-negara di seluruh dunia. Baik, mungkin dari jangan dari teman kita, saya belum pendapat karena bukannya dengan adanya perkembangan globalisasi pada masa sekarang akan mempengaruhi, sangat mengancam yang namanya budaya lokal dan budaya dari luar negeri atau luar sana akan masuk pada negara-negara lain sehingga budaya-budaya yang tidak sesuai dengan budaya kita akan mengancam budaya lokal tersebut. Terima kasih. Baik, kami dari kelompok 1 tetap pada pendirian kami bahwa globalisasi ini sangat penting sekali yang merupakan salah satu bentuk yang mendorong pertumbuhan ekonomi pada masing-masing negara. Kenapa? Karena globalisasi ini dapat meningkatkan standar diri pertumbuhan ekonomi yang didorong oleh globalisasi itu sendiri. Nah, dapat berkontribusi pada peningkatan standar masyarakat dengan cara melalui pendapatan yang lebih tinggi di masing-masing negara. Jadi, kami kelompok 1 tetap mendukung dan sangat setuju dengan adanya globalisasi ini dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Terima kasih. Kami kurang setuju dari sini. Kami dari kelompok 2 sebenarnya kurang setuju dengan pendapat dari kelompok 1. Karena begini kawan-kawan, mari kita memahami bersama sebenarnya globalisasi ini dapat berdampak buruk pada kesehatan kita. Misalnya penyebaran penyakit dan ancaman keamanan. Misalnya penyebaran penyakit pandemi. Dan mungkin kasus pandemi tersebut telah kita saksikan bersama bahwa itu merupakan pengaruh negatif dari globalisasi. Wah, pendapat yang sangat luar biasa. Tadi kan kita sudah Oke anak-anak, sebelum Ibu menanggapi pendapat dari setiap kelompok, Ibu akan menjelaskan sedikit tentang globalisasi. Jadi, globalisasi ini merupakan proses interaksi dan interkoneksi yang merupakan pertukaran ide, informasi, barang, jasa, bahkan budaya antar negara di seluruh dunia. Jadi, dapat kita katakan bahwasanya globalisasi ini merupakan bentuk dari perkembangan zaman. Karena kenapa? Fenomena perkembangan zaman ini melibatkan interaksi dan interaksi yang semakin intens antara negara-negara, masyarakat, dan ekonomi di seluruh dunia. Jadi dapat kita simpulkan bahwasanya globalisasi ini sebenarnya membawa dua dampak pada setiap negara, yaitu dampak positif dan juga dampak negatif. Seperti yang telah dijelaskan atau yang telah disampaikan oleh kelompok kami, seperti yang jika kita lihat dari segi ekonomi atau pertumbuhan ekonomi, kemudian informasi dan komunikasi, dan pertukaran budaya antara masing-masing negara atau setiap negara. Kemudian kita juga dapat menyimpulkan bahwasanya globalisasi ini membawa dampak negatif seperti yang telah disampaikan oleh kelompok, seperti tadi adanya hilangnya budaya lokal dan juga adanya penyalahgunaan teknologi di setiap masyarakat. Jadi berdasarkan yang telah Ibu paparkan atau yang telah kelompok tadi sampaikan, Ibu meminta setiap kelompok memberikan kesimpulan dari topik yang kita bahas pada saat ini. Ibu minta analisisnya dari kelompok utama, silakan berikan kesimpulan. Baik, kami dari kelompok 1 dapat menunjukkan bahwa globalisasi ini sangat penting. Artinya apa? Bahwa globalisasi ini memang dapat berdampak positif juga berdampak negatif, tapi lebih dominan ke positifnya. Karena globalisasi ini adalah salah satu unsur yang salah satu perkembangan zaman. Jadi masyarakat tidak lepas akan hal itu. Jadi marilah kita mendukung globalisasi ini dengan cara memberikan kesadaran kepada masyarakat bahwa globalisasi ini marilah kita mengikutinya dengan baik dan menggunakan beberapa perkembangan kemajuan dengan baik sesuai dengan keperluan kita masing-masing. Terima kasih. Terima kasih kepada saya. Tentu saja menunjukkan dari materi ini sesuai dengan apa yang dikatakan atau yang dibilang oleh Bapak tadi, bahwasanya teknologi ini perkembangan globalisasi pada masa sekarang bisa berdampak positif dan bisa berdampak negatif, dan disebutkan di sini beda dengan
kesimpulan yang disampaikan oleh Ustaz, di mana dia mengatakan tadi bahwasanya dia lebih dominan ke positif, tapi kan mengatakan di sini 50-50 perkembangan baik dari sisi negatif maupun di sisi positif. Terima kasih. Terima kasih. Jadi itulah tentang globalisasi yang telah kita bahas pada hari ini. Ibu rasa sebelum kita pada hari ini sudah cukup dan sebelum kita berpisah kita minta si Erni memimpin kita dalam berdoa. Amin. Oke, sekarang menjadi contoh